tanggal 1 Mei itu adalah hari rayanya kaum buruh, hari perlawanan kaum buruh. Marsinah itu adalah pejuang kesetaraan gitu. Dia itu perempuan gitu dan dia paling berani di antara teman-temannya. Saya Jumisi, saat ini saya sebagai Ketua Umum FSBPI. Sebelumnya saya adalah pendiri organisasi serikat buruh yang bernama FBLP. FBLP itu adalah Federasi Buruh Lintas Pabrik. Dalam perkembangannya, kemudian di tahun 2020 kami kongres penyatuan dengan beberapa wilayah. Terus kemudian kami mengubah nama menjadi FSBPI atau Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia. Cuaca sedang tidak menentu guys, jadi panas. Kurangi jam kerja. Kurangi jam kerja. Kurangi angka kecelakaan. Kurangi jam. Kerja. Ya, kalian nggak mau bikin kurangi jam kerja, perbanyak bercinta? Nah, apa itu buruh? Buruh adalah setiap orang yang bekerja. Dia adalah buruh, gitu. Dia adalah pekerja. Tapi kalau saya lebih suka memakai kata buruh, gitu. Nah, artinya buruh itu bukan hanya kita-kita yang ada di pabrik. Setiap kita yang diupah dan ada perintahnya, itu kita pekerja, kita buruh. Dia di buruh perbankan, dia buruh percetakan, dia buruh asuransi, dia buruh BUMN, dia buruh konstruksi, dia pekerja rumah tangga, dia SPG yang ada di mal-mal, di toko-toko, kemudian dia buruh makanan minuman, ya dia buruh gitu. Termasuk jurnalis itu juga buruh gitu. Kenapa tanggal 1 Mei kok selalu merayakan hari buruhnya dengan demo gitu ya? Saya memaknainya begini, 1 Mei itu adalah sejarah besar, tetapi maknanya itu dalam banget untuk kita sebagai buruh di Indonesia. Kemenangan 8 jam kerja itu nyantol banget bagi kami ya, terutama saya yang anggotanya banyak buruh perempuan ya. Bagi buruh perempuan, untuk kerja 8 jam kerja itu nggak mudah. Karena faktanya apa? Faktanya buruh perempuan itu bekerja lebih dari 8 jam. Karena dia sudah memulai bekerja pada saat dia buka mata. Terus kemudian dia membereskan semua aktivitas domestik, kemudian datang ke pabrik, ke tempat kerja, ke kantor, dan lain-lain. Kembali lagi ke rumah dengan aktivitas itu. Sebagai kaum buruh, kita meyakini bahwa gerakan sosial, gerakan rakyat, gerakan masyarakat sipil adalah pendobrak peradaban di negara kita. Kalau bagi kami May Day is not holiday ya. Jadi May Day bukan hari libur. Memang SBY menyatakan 1 Mei sebagai hari tanggal merah gitu. Tapi bagi kami 1 Mei itu adalah hari perlawanan gitu.
boleh berlibur di luar tanggal 1 Mei, masih banyak tanggal-tanggal yang lain. Kita boleh libur bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih di tanggal-tanggal lain. Tapi tanggal 1 Mei itu adalah hari rayanya kaum buruh, hari perlawanan kaum buruh. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Rakyat berkuasa, rakyat sejahtera. Kita healing aja sih, pengen sambil piknik aja kan mumpung lagi hari libur ya, tanggal merah. Jadi kita pengen sambil refreshing aja gitu kan, biar merefresh otak. Hewan, kami banget hewan, dan harga tiketnya juga affordable banget di sini. Hari buruh tuh yang saya kenal kalau nggak salah para buruh yang ngedemo ya, demonstrasi kepada pemerintah untuk bisa yaitu kenaikan gaji ataupun minta upah yang lebih besar kepada PT ataupun pemerintah. Hari untuk orang bekerja yang dia mintanya ada sesuatu gitu loh, ingin diperhatikan mungkin ya dari kinerjanya mereka gitu loh. Kalau menurut kakak tuh makna hari buruh tuh apa sih gitu? Atau buruh sendiri apa sih? Maknanya dari hari buruh itu kenapa kok libur gitu tanggal 1? Nggak sih apa guys? Kenapa hari buruh libur? Kayak itu di saat momen para pekerja buruh untuk mengapresiasi apa yang dia bebanin gitu. Misalnya kayak dia ngerasa gajinya kurang, nah hari ini dia bisa untuk mengekspresikan kalau itu tuh dia nggak terima dengan gaji kurang atau dengan jam kerja kurang, karena ngerasa aja sih kebetulan orang tua juga buruh, kurang aja gitu antara pekerja sama jam kerja sama gaji itu kurang, dan mereka kan harus dituntut untuk kerja keras banget ya. Jadi ini hari mereka untuk mengapresiasi, untuk tunjukin rasa mereka tuh kalau ini nggak sesuai apa yang mereka mau. Kita semua menyatakan sikap perlawanan atas kebijakan negara yang tidak berpihak kepada kita, kaum buruh. Betul? Kesejahteraan bagi kami itu bukan mobil mewah dan rumah yang megah. Kesejahteraan bagi kami itu adalah pada saat kami bisa menikmati hasil yang kami produksi dengan baik, pada saat kami sebagai buruh dan anak-anak kami, anak buruh itu tidak kelaparan. Kami bisa tinggal di tempat yang lebih layak, tidak harus dempet-dempetan di ruangan 3x3 meter gitu. Pada saat kami sakit ya kami bisa berobat. Pada saat anak kami butuh sekolah ya itu difasilitasi gitu. Jadi makna kesejahteraan bagi kami itu sangat sederhana. Yang ingin kita dambakan itu ya keberlanjutan hubungan kerja dengan upah yang layak dan tidak dikejar dengan kenaikan harga sembako. Karena percuma upah naik setiap tahun tetapi diikut sertai dengan kenaikan sembako. Sejak tahun 2015 ya, kenaikan upah itu tidak pernah lebih dari 10% sejak PP 78 tahun 2015 gitu. Tetapi harga beras, harga minyak, harga BBM ya itu lebih dari 10%. Bagaimana kami bisa menaikkan nilai kita, value kita sebagai manusia? Itu nggak bisa. Harusnya mendapatkan 2.250. Ya, Itu mendapatkan 700, itu kan kurang 550. Itu tidak menghargai harga buruh. Karena benar-benar dihina, dibodoh-bodohin. Makanya saya minta UMR nomor 1 pokoknya. Ya UMR. Kalau ketemu langsung sih aku tidak pernah ya gitu, tetapi aku kan juga hidup di zaman itu gitu. Jadi waktu tahun 93 kejadian Marsina hilang gitu dan ditemukan di dusun Jegong, Wilangan Nganjuk, itu posisi saya adalah sebagai buruh pabrik.
di Sidoarjo, Jawa Timur. Waktu itu saya sempat bekerja di pabrik sepatu di Jawa Timur di tahun 93 gitu, tetapi sempat mendengar cerita soal ada buruh mati, tapi nggak ngerti kalau namanya Marsinah. Maaf Pak, untuk yang nomor 13 saya ingin bacanya ulang Pak. 13. Setelah adanya pemogokan ini, pengusaha dilarang mutasi, intimidasi, mem-PHK terhadap karyawan yang ikut unjuk rasa tadi. Berangkat dari situ, LPS Surabaya waktu itu dimotori oleh Cak Munir salah satunya, itu bergerak melakukan investigasi dan advokasi terhadap kasus pembunuhan Marsinah ini. Jadi dalam sisi tersebut kita melihat pengenaan ya, atau kalau bahasa sekarang itu kriminalisasi, itu disematkan kepada beberapa pekerja perusahaan, bahkan pemilik perusahaan itu pun juga sempat terseret. Memang kasus Marsinah ini terjadi di rezim Orde Baru, yang mana rezim yang menggunakan pendekatan militeristik sebagai satu instrumen untuk mengekang atau membungkam suara-suara dari masyarakat sipil. Bagi saya Marsinah itu adalah pejuang upah, artinya dia adalah pejuang kesejahteraan, dia adalah pejuang HAM gitu, dia pejuang hak asasi manusia karena terkait dengan upah dan kondisi kerja yang lain termasuk kebebasan berserikat itu adalah bagian dari hak asasi manusia gitu. Yang ketiga, Marsinah itu adalah pejuang kesetaraan gitu. Dia itu perempuan gitu dan dia paling berani di antara teman-temannya. Bagi kita di May Day tahun ini selayaknya juga kita mengembalikan makna kebebasan berserikat seperti apa yang hendak kita inginkan, hendak kita capai. Karena sebetulnya di atas kertas ada wujudnya. Undang-Undang 21 tahun 2000 bahwa semua pekerja di Indonesia bebas berserikat, dilindungi juga oleh konstitusi. Tetapi dalam prakteknya, dengan hubungan kerja yang tidak pasti, buruh itu menjadi susah untuk berorganisasi. Karena apa? Karena keseharian teman-teman buruh dalam kesehariannya itu adalah bagaimana dia mempertahankan dirinya untuk tetap bekerja, untuk tetap lanjut diperpanjang kontraknya, atau kalaupun misalnya diputus kontraknya berharap dan bermohon bisa dipanggil kembali, dan pengusaha biasanya menggunakan syarat, kamu akan saya panggil lagi kalau kamu nggak berserikat gitu. Pengusaha tahu bahwa kalau berserikat itu adalah pintu masuk buruhnya cerdas.
Kalau buruhnya cerdas, buruhnya akan menuntut. Kalau buruhnya cerdas, buruhnya akan melawan kalau diperlakukan tidak adil dan tidak tidak setara gitu, dan tidak aman, tidak sehat, tidak selamat. Artinya apa? Artinya banyak problem di saat ini, dan salah satu problemnya adalah kebebasan berserikat yang waktu 93 diusung oleh Marsina, dan sampai sekarang kita usung kembali karena situasi demokrasi semakin dipersempit. Agar Jokowi sekarang berubah.